منفرج يا مفرج الغموم فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأبداننا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وعياذك وحفظك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغ وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم احطنا وجملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا في الدنيا من مجيبات الندامة يوم القيامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا من أحبنا فيك ومن أحسن إلينا وذوي الحقوق الواجبة علينا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وارزقنا كمال المتباعد له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. بسر الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. Kita buka surat Al-Baqarah ya, masih di halaman 28 mushafnya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dan hadirat jamaah subuh Masjid Nurul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat yang menyimak melalui kajian live streaming Facebook Bubur Subuh di mana saja berada. Semoga kita semua senantiasa dirahmati, diberkahi, diridhai, diampuni, diberikan maaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin, para tetua masyarakat, pengurus dan jamaah, berkhusus buya kita Ayahanda Ki Haji Ghazali Musannif, mata'anallahu bituli hayati wa amadana bimadadi wa atalallahu baqa'ahu fid dunya fi khairin wa lutuf wa afiyah. Jamaah sekalian, masih kita menyambung pada perenungan Quran surat Al-Baqarah ayat 185, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bulan Ramadan yang Allah turunkan di dalamnya Al-Qur'an. Ingat ya, Ramadan ini menjadi mulia karena Al-Qur'an, bukan karena yang lain. Ramadan menjadi mulia karena Al-Qur'an. Dahulu Ramadan bulan yang enggak didemenin kehadirannya, kedatangannya orang Arab agak demen. Kalau Ashhurul Hurum orang Arab demen, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram serta Rajab, itu orang Arab demen sejak zaman jahiliyah. Karena memang di Al-Quran Allah beritahukan bulan yang Allah sucikan itu 4. Minha arba'atun hurum, 4 bulan yang suci.
Ya, semenjak kapan Allah sucikan? Yauma khalaqas samawati wal ard. Semenjak Allah ciptakan langit-langit dan bumi. Ramadan enggak masuk di situ. Sejak Allah ciptakan langit bumi, Allah udah pilih 4 bulan yang suci. Ramadan enggak termasuk di situ. Lalu kapan Ramadan menjadi mulia? Semenjak unzila fihil Quran. Unzila fihil Quran. Catat ya. Ramadan menjadi bulan yang mulia, bahkan Allah abadikan namanya dalam Al-Quran, ya. Selain 4 bulan haram tadi, karena 4 bulan haram juga Allah sebutkan dalam Al-Quran 4. Tapi ini Ramadan dengan namanya Allah kasih. Allah nggak bilang bulan ke-9, Allah bilang bulan Ramadan. Tapi Ramadan ini menjadi mulia, menjadi agung semenjak unzila fihi Al-Quran. Maka saya teringat pesan diantaranya Abuya, dinukil ya dari Abuya Said Muhammad bin Ali al-Maliki, diulang kembali oleh Abuya Said Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Maliki, la takun abdan li Ramadan. Jangan kalian menjadi hamba sahaya bulan Ramadan, jadi budak bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan Masya Allah soleh, bertakwa, karim, loman, dermawan. Selepas Ramadan habis, hilang Ramadan ini semua. Kesolehannya pergi, kemuliaannya pergi, kedermawanannya hilang, empati sosialnya enggak ada. Subhanallah. Ini namanya abdun li Ramadan. La takun abdan li Ramadan, bal takun abdan lillah wa liman akrama wa syarrafa syahr Ramadan. Kita itu harus jadi hamba, pengabdi Allah, zat yang memuliakan Ramadan, bukan hambanya Ramadan. Boleh paham kagak nih? Gimana sih ilustrasi mudahnya? Simple. Subhanallah, kalau bulan Ramadan jamaah isya, taraweh, witir nggak pulang. Bahkan kadang dari mulai maghrib, sebelum maghrib udah di masjid itikaf, ya, ikut tausiah kultum sebelum maghrib, kemudian sholat maghrib berjamaah, makan malam di masjid, duduk di masjid lagi wiridan ratiban sampai isya, azan isya, sholat isya, nyambung taraweh, nyambung witir. 11 bulan hilang dari masjid. Nggak ada lagi masuk maghrib di masjid, nggak ada lagi isya di masjid, nggak ada lagi sholat nggak ada lagi sholat witir. Witir ini bukan hanya di Ramadan, witir ini sepanjang tahun. Dan Nabi nggak pernah sebutin nama sholat tarawih, nggak pernah. Nabi sebutkan nama qiyam Ramadan. Man shoma Ramadan wa qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih aw kama qala. Siapa orang yang shoma Ramadan, qiyam Ramadan, tuh shoma Ramadan, siyam Ramadan, qiyam Ramadan, siyam di waktu siang, qiyam di waktu malam. Nabi nggak bilang siapa orang si puasa Ramadan dan sholat tarawih, enggak, qiyam Ramadan. Malamnya hidupin Ramadan dengan baca Al-Quran, hidupin dengan sholat tarawih. Bagian dari apa tuh? Qiyam Ramadan. Kalau di luar Ramadan namanya apa? Qiyamul Lail. Ini kagak ada. 11 bulan gak pernah lagi kenal sama sholat witir. Nah ini namanya apa? Abdun li Ramadan. Bukan abdun lillah, tapi abdun li Ramadan. Nah ini Abu Yasid Muhammad pesen gak boleh. Jangan jadi hambanya Ramadan. Jadilah hambanya Allah yang memuliakan, memuliakan bulan Ramadan. Ramadan menjadi mulia, unzila fil Quran. Jadinya pesannya, jadilah hambanya Allah dan hambanya Quran. Tuh. Ramadan bukan main, sore kirim nasi. Paham? Sore kirim nasi 4 nampan. Kirim nasi 10 kotak. Betul. Ramadan ke masjid bagi-bagi duit. Ramadan ke masjid beliin baju-baju koko. Beliin santri, beliin relawan, beliin jamaah. Pen. Mana baju koko pen? Nah, nih, bagi itu. Yang bayar, yang bayar. Oh, Ramadan. Habis Ramadan 11 bulan kagak ada bagi-bagi duit. Enggak ada perhatian orang miskin. Oh, ini namanya apa? Pengabdi Ramadan, bukan pengabdinya Allah. Paham ya? Ramadan nih. Ayo. Unzila fil Quran hudan linnas, sebagai guidance bagi manusia yang ingin jadi manusia seutuhnya. Udah saya ulang berkali-kali di sini bahwa kita ini manusia unsurnya ada hewan, ada tanah, ada cahaya malaikat, ada panasnya apinya jin. Ada nggak sini? Ada. Allah kepengen manusia ini jadi manusia seutuhnya. Yang mendominasi adalah unsur kemalaikatannya. Nah, bukan unsur hewannya,
Jangan tampilannya cakep, ganteng, suminteng, cantik, rupawan, cerita, bukan main. Tapi perilakunya nggak beda sama serigala. Perilakunya nggak beda seperti anjing, menjilat. Nggak beda dengan serigala, nyomot-nyomot, nyolong-nyolong. Nggak beda sama tikus, gerogot-gerogot. Jangan begitu. Allah kepengen kita ini jadi An-nas, manusia seutuhnya. Nah, supaya jadi manusia seutuhnya dengan dominasi unsur kemalaikatan, karena dia unsur ketaatan, elemen ketaatan, bisa begitu ada guidance-nya. Apa itu guidance-nya? Al-Quran, hudan linnas, guidance bagi manusia yang pengen jadi manusia seutuhnya, enggak setengah-setengah, manusia seutuhnya. Itu artinya hudan linnas. Nah, bisa jadi hudan linnas bagaimana? Al-Quran pegang. Al-Quran ini bekal yang paling utama. Nabi udah sampai pesen-pesen mau meninggal dunia, Nabi pesen-pesen khutbah. Nabi berkhutbah di hadapan ribuan atau puluhan ribu sahabat. Bahkan sampai disebutkan sebuah riwayat, itu Nabi ribuan sahabat, ada yang bilang puluhan ribu, ada yang mengatakan 100 ribu sahabat. Itu semua seakan-akan gak ada yang gak dengar satupun suara Nabi. Saking agungnya pesan ini. Di antara khutbahnya Nabi bersabda bagaimana? Wallahi inni tarikun fikum, sungguh aku tinggalkan di tengah kalian sebuah bekal. Ma in tamassaktum bihi, kamu pegang itu bekal, itu pusaka, enggak akan tersesat jalan selama-lamanya. Apa kata Nabi pesannya? Apa tuh pusakanya? Kitabullah, Al-Quran. Ini pegang benar-benar. Kenapa? Dalam sebuah riwayat Nabi sabdakan, karena ini adalah sababun, ini adalah hablullah. Quran ini laksana tali penghubung antara kita dengan Allah. Tarfuhu biyadillah wa tarful akhar biyadikum, kata Rasulullah. Ujung temali ini yang satu dipegang sama Allah. Tali ini ibaratnya sumur dulu, ada yang kenal sumur yang pakai nimba? Pak Eko ketemu gak sumur nimba? Atau udah ketemunya dragon? Tahu nggak dragon santri? Nggak tahu kamu sumur dragon? Di mana dragon? Di mana pabriknya tuh? Di Tegal. Pabriknya tuh Tegal. Sumur dragon tuh. Ya. Ini sumur yang bukan dragon, sumur yang dalam. Kan ditimba tuh. Itu tali yang atas tuh Allah yang pegang. Nah, yang mau naik di ember itu biar selamat keluar dari sumur, itu kita yang pegang, kata Allah. Jadi mau selamat hidupnya, itu Al-Quran. Itu Nabi apa pesan-pesan. Kalau pengen selamat setelah Nabi pergi, pegang Al-Quran, jangan dilepas. Tuh, pegang Al-Quran jangan sampai dilepas. Ini enggak nih, ada orang jadi hamba Ramadan, pegang Quran cuman kapan? Bulan Ramadan. Alhamdulillah ji, anda Ramadan ini hatam 5 kali. Alhamdulillah. Aneh 10 kali nih. 3 hari hatam, 3 hari hatam, 3 hari hatam. Habis Ramadan nggak dibaca-baca. Itu Ramadan ente baca tadabbur apa baca biasa yang ngebut? Ya ngebut ji, kalau kita tadabbur mah ya agak hatam sehari, sebulan. Ini target anda 10 kali hatam ini. Belum lagi yang iming-iming, kalau anak hatam dapat angpau nih dari Bang Pepen. Ya kan, koko sepasang sama sarung. Kan begitu, ya kan? Belum lagi dari Bang Muklis nih sama DKM, gamis sama amplop tuh. Pokoknya target hatam 5 kali minimal. Lah dia paham, wala dia ngerti. Bagaimana mau jadi guidance? Kan syaratnya guidance harus paham apa yang diinin. Orang nggak mungkin dong ada SOP, betul nggak Pak Yudi? SOP atau kontrak kerja, ngerti? Oke, tanda tangan. Tahu-tahu ada masalah. Nih, Anda tanda tangan nih, udah setuju. Anda nggak paham, itu bahasa Inggris. Anda yang penting dapat kerja dah, tanda tangan aja. Ya nggak bisa begitu. Guidance itu harus dipelajari, dipahami isinya per poin per poin. Kalau Al-Quran per kata per kata, per ayat per ayat. Baik. Wa bayyinatin. Al-Quran juga isinya ayat-ayat yang jelas. Nggak ada yang samar-samar abu-abu dalam Al-Quran, nggak ada. Ajaran Al-Quran nggak ada yang abu-abu, semua terang, semua jelas. Tuh ajaran Al-Quran nggak ada yang abu-abu, semua terang, semua jelas. Ayat yang kita baca sekarang kita belum paham, buka ayat lain ada kita ketemu keterangannya. Tuh, itu Al-Quran. Bayyinatin minal huda, dia juga ayat-ayat yang menjelaskan dari petunjuk tersebut
juga sekaligus furqan. Ayatnya jelas untuk menjadi apa? Pemisah mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hitam, mana yang putih, mana yang salah, mana yang benar. Itu semua Al-Quran sudah jelaskan. Cuma masalahnya kita ini kagak mau baca Quran. Kita ini gak sempat belajar Quran. Belajar buku-buku selain Al-Quran kita berjam-jam. Subhanallah, gak cuma orang awam, ustadz, kiai, santri juga sama. Padahal dia percaya, santri, kiai, ustadz juga sama. Gak cuma orang awam, enggak. Kalau dia baca buku fikih, buku hadis, 3 jam dia kuat. Baca Quran 1 jam, waduh, lama amat ya. Tuh, udah gak betah. Itu tuh godaannya, ya. Baik. Faman syahida minkumus syahra, siapa dari kalian yang menyaksikan. Ingat ya, ini syahidah, menyaksikan. Bukan ro'a, melihat, enggak. Kalau bisa ngelihat, alhamdulillah. Kalau cuma nyaksiin juga, nggak apa-apa ya. Ini nanti bahasannya urusan hisab sama ru'yat. Makanya nggak usah diributin. Ini jangan jauh-jauh, Mbak. Di Jakarta nih, di Jakarta. Grup Cipinang tuh, Kiai Marzuki keluarganya. Kenal nggak Guru Marzuki? Cipinang. Kemarin puasa Arbo, bukan Selasa. Gak usah NU Muhammadiyah, ini Guru Marzuki ini orang NU. Ya, gak usah Salafi, Syiah, gak usah, jauhan. Betawi, Ahlus Sunnah, Syafi'i mazhabnya. Keluarga Guru Marzuki itu, karena dia punya tim sendiri, dia bilang gak ngelihat bulan, gak sampai batas di ufuknya, gak sampai batas minimal, maka dia puasa Rebo. Ya gak usah dibutin. Ya Allah bilang, faman syahida minkum asyahra, siapa yang nyaksiin bulan. Enggak bilang ngelihat bulan. Kalau ngelihat bulan semua, enggak sanggup orang beriman semua. Maka Allah bilang faman syahida, siapa ada yang nyaksiin, baik dengan hitungan. Ada orang enggak mau terima, alah enggak, Muhammadiyah kagak pakai hitungan dia. Emang hitungan juga enggak akurat. Alat untuk hitung itu sekarang udah canggih, lebih akurat dari mata yang lihat. Tuh, alat ukur. Jadi kita enggak usah ribut-ributin. Siapa ada yang sudah menyaksikan dan orang itu terpercaya, silahkan ikutin. Boleh paham nggak? Ya, ini sebagian masya Allah Pak kemarin tuh, aduh kadang-kadang ya orang kadang pikiran masih zaman dulu aja. Kagak sah. Lebaran pakai apa? Pakai hisab. Kagak sah. Nabi sendiri bilang, waqdurulah, ditakar-takar, dikira-kira tuh ukurannya. Nabi suruh bilang kira-kira. Berarti ru'yat berlaku, hisab juga berlaku. Dan Al-Quran bilang ini hisab sama ru'yat ini penjabaran dari faman syahida, siapa orang yang nyaksiin. Allah nggak bilang siapa orang yang lihat pakai bola mata, enggak, nyaksiin lewat berita, nyaksiin lewat tim, nyaksiin lewat hitungan, masuk ya, selama emang bisa diukur dengan benar. Bisa paham ya? Jadi gak usah kita ributin dah, urusan beginian udah. Lebaran besok mau bareng, ya nggak apa-apa. Nggak bareng juga Ustadz Kiai demen, bener nggak? Pak Jamsik, double khotbahnya, Mas Radi. Kan begitu, ya. Waman kana maridon. Lihat ini gambaran Islamnya, ajarnya begitu indah, begitu ringan, jangan dibikin sulit. Waman kana maridon. Siapa orang yang sakit? Au ala safarin, atau bepergian. Fa'iddatun min ayyamin ukhar, silahkan dia ganti dari hari-hari yang lain. Dua nih ya, siapa ya? Orang yang sakit. Siapa lagi? Orang yang bepergian. Udah, Pak Jiparta bepergian nggak Pak Jiparta? Ke Cirebon. Boleh nggak buka puasa Pak Jiparta? Hah? Boleh nggak buka puasa? Boleh, kenapa nggak boleh? Ya, yang bahasa kata kebangkatan amat, begitu doang paling. Dekat banget, tapi sejadi berangkat emang sebelum subuh atau berangkat habis subuh sekalipun, di tengah jalan macet total. Bayangin coba kalau macet total dah. Mau mobil kayak Pak Jakarta juga Alphard mobilnya, kagak ngaruh, kagak enak kalau macet. Mobil udah panas, aus, nggak ada yang jual makanan, minuman, bagaimana coba? Mau puasa kagak kuat, boleh buka. Silakan ganti di hari lain. Sakit yang bagaimana sakitnya? Ya nama sakit beneran, artinya sakit yang nggak bikin orang nggak kuat puasa. Dia maksain puasa tambah sakit, dia maksain puasa sakitnya jadi lama sembuhnya. Boleh nggak berbuka? Boleh. Ini 2 kali Allah ulang di Al-Quran.
Nih, 2 kali nih. Yang pertama ayat 184, yang kedua 185. 2 kali Allah ingetin, boleh orang sakit buka puasa, boleh orang bepergian buka puasa. Jangan diaru-aru. Bahasa kata begitu. Apalagi dicemooh, jangan. Kalau kemarin di ayat 184 Allah bilang bagaimana? Wa 'alal ladzina yutiqunahu. Dan orang yang udah enggak bisa-bisa, terus-terusan enggak mampu puasa, boleh bayar fidyah. Bagaimana sih maksudnya? Orang kerja nih, udah niat puasa dia, udah sahur, tahu-tahu kerjaannya Masya Allah berat banget, ngangkat-ngangkat, gali-gali, nggak kuat deh. Ya, kemudian bagaimana? Boleh nggak dia nggak puasa? Lihat dulu. Kalau memang dia nggak puasa, karena untuk bekerja mencari nafkah untuk keluarga, tapi kalau dia nggak kerja atau dia puasa nggak bisa kerja, maka dia boleh berbuka, cukup bayar fidyah. Tapi para ulama bilang, ini perlu dipahami ayat ini, jangan mulai habis subuh udah nggak puasa, bukan. Puasa dulu, ntar kerja, nggak kuat, nggak mampu, silahkan batalin, bayar fidyah. Hitung-hitung dia, bayar fidyah sehari to'amu miskin. Hitung beras harganya setengah kilo, ya kan ya? Atau ngasih makan orang miskin sehari dia makan apa nih? Makan habis sehari 30.000. Waduh sayang kalau 30.000, mending saya buat istri anak. Ya udah puasa, lanjut kerja. Kalau tapi kalau nggak kuat bagaimana? Gara-gara dia puasa, kerjanya lemes, atau yang juragan lu udah berhenti kerja dah. Akhirnya dia berhenti kerja, istri anak nggak makan. Kalau gitu silahkan nggak berpuasa kata Allah. Bayar cukup fidyah 1 hari dia buka puasa, 1 hari to'amu miskin. Itu. Tapi pada nanti habis subuh udah gak puasa, bukan. Ya, ya ini ya. Baik. Nah berikutnya ini sebuah kaidah dalam urusan agama. Kaidah dalam berajaran agama Islam. Ini kaidahnya. Ada 2 dalam Al-Quran. Ayatnya 3 kali terulang. Saya akan bacain. Yang pertama ini ayatnya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki buat kalian kemudahan. Jadi agama Allah itu mudah. Ajaran Quran itu simple. Gak ada yang berat, tidak ada yang berat. Bapak, Ibu sekalian, ini Al-Quran, kitab panduan, buku panduan yang Allah sudah turunkan untuk makhluknya yang bernama manusia. Paham Pak? 30 juz, 114 surah. 114 surah. Berapa ayat? 6.632 sekian. Ada yang menghitung 6.232 sekian. Di Al-Quran nih, dari 6.000 sekian ayat tersebut, ayat tentang aturan hukum cuma 500. Ayo coba, jadi berapa persennya tuh? Hah? Berapa persennya? Saya hitung Pak Jamsik. 6.600 sekian, 500 ayat itu berapa persennya berarti? Hah? 8% doang. Jadi nggak ada ajaran Islam itu berat, nggak ada. Ajaran itu yang berkaitan dengan hukum ya, hukum rumah tangga, hukum perdagangan, hukum sosial, hukum fikih, hukum itu cuma 500 ayat, cuma 8%. Hah? 92-nya pelajaran, cerita, paham nggak? Doa-doa, nasihat-nasihat, bimbingan panduan. Kalau hukumnya cuma 500 ayat, itu pun maksimal. Sebagian ulama ahli usul ngitung cuma 400-an, nggak nyampe 500. Ringan bener. Saya juga bingung, yang bikin bilang susah tuh siapa ya? Kagak ada. Al-Quran tuh kagak ada susah ajarannya. Bapak tahu nggak? Di antara ciri ayat hukum itu, ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Apa mulainya? Ya ayyuhalladzina amanu. Ada berapa di Al-Quran tuh? Cuma 89 kali. Dari 6.600 sekian ayat, cuma 89 ayat doang. Ayat yang berisikan tuntutan kepada orang yang aku beriman untuk jadi batu uji keimanan, cuma 89 kali. Dari 6.600 ayat, cuma 89 ayat doang. Jadi di mana bilang ajaran Islam itu berat? Hati-hati ente. Ngurus Islam yang benar, kalau kagak neraka ente.
Subhanallah Pak, ada seorang, sedih saya dengar ya Pak, seorang dai kondang. Aduh, saya kalau ketemu bener mau ajak ngobrol, Bib, Ustadz ente ngomong apa sih di YouTube? Dia bilang, orang kalau mengenal Islam dari Al-Quran, hati-hati, bisa kena racunnya Quran. La ilaha illallah, Quran dibilang racun katanya, kurang ajar. Nggak bisa, harus berguru bener Quran itu. Nggak bisa belajar dari terjemahan dulu, dan harus mulai dari fikih dulu yang kecil-kecil. Nggak bisa dari asal Quran, kalau kagak kena racun Quran. Kena racun Quran katanya. Emang Quran dibilang apa ya kalau nggak ada racunnya? Kalau main sama ular boleh hati-hati, bener nggak? Karena ada bisanya. Oh, ular piton nggak ada bisanya, iya, hati-hati, dia bisa ngelibet, dia bisa nelen. Lah Quran dibilang katanya hati-hati, ntar kena racun Al-Quran. La ilaha illallah. Ini Habib banyak umat lagi. Ini ngaji apaan tuh Habib tuh? Tuh Ustaz. Ya Allah, sedih saya dengarnya. Ini orang hidup sama Quran jauh pada dekat sini orang. Hati-hati, berguru nggak bisa langsung dari Quran itu, nggak bisa. Mau guru siapa kayak nggak bisa, mulai kecil dulu. Kalau nggak ada keracunan Quran katanya. Emang Quran ada racunnya? Allah udah bilang Al-Quran itu hudan. Allah bilang Al-Quran itu nur. Allah bilang Al-Quran itu syifa, bukan lagi obat, penyembuh. Dibilang racun katanya. Kalau obat ada racunnya nggak? Ada nggak efek sampingnya obat? Ada, keracunan obat. Quran itu Allah bilang bukan obat, penyembuh. Beda. Ya Allah, ini orang ngaji di mana sih? Kalau tuh pengen banget saya jewer nih orang nih. Allahu Akbar kabiro. Coba itu. Islam ini Allah udah bilang yuridullah, Allah yang kepengen. Nah jamaah, ini nanti kapan saya akan bahas nih bab yuridu, artinya mengenal irodahnya Allah. Ini yang yuridu nih. Saya tadi kirim mudhar, itu ada berapa ayat tuh di WA kamu tuh, saya kirim barusan. Itu ada berapa tuh ayat tentang masalah yuridullah, apa yang Allah inginkan dalam Al-Quran itu penjelasannya. Artinya ingin mengenal irodatnya Allah, kenali dari bayannya Allah. Tuh di Al-Quran udah ada sebutin tuh. Kalau saya bacain satu-satu panjang ayatnya nih. Ada berapa ayat itu? Tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ayat yang jelasin dalam Al-Quran tentang apa yang Allah inginkan. Di antara ini, di antaranya yang Allah inginkan dengan Allah turunkan Al-Quran, Allah inginkan kemudahan buat kita. Wala yuridu bikumul usra, Allah gak kepengen kesulitan. Apalagi yang kurang tiba. Allah kepengen buat kita yang sulit apa yang mudah? Yang mudah. Allah yang kepengen, Pak Malik. Allah nyetain kita, Allah turunin panduannya, itu Allah kepengen isinya yang mudah-mudah buat kita. Udah pas takarannya buat kita. Saya mau tanya sekarang, orang bikin mobil, speknya beda-beda nggak? Speednya beda nggak? CC-nya beda nggak? Baik. Setiap CC yang beda itu, modul panduannya sama nggak? Sesuai nggak? Sesuai. Mobil yang CC-nya 1000, nih buku panduannya, nggak bisa dipakai nih. Buat mobil CC-nya 2000 mana 100 nggak bisa. Yang buat 3500 Alphard nggak bisa, buat yang 1000 nggak bisa. Udah masing-masing dibikin takarannya. Itu Al-Quran, kitab Allah turunkan buat makhluk yang namanya manusia. Maka isinya, speknya buat manusia, bukan spek jin, bukan spek malaikat, bukan spek buat manusia. Apa itu speknya diantaranya? Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. 2 surah Al-Maidah, liyaj'alallah ya ma ja'alallah alaikum fid dini min haraj. Allah nggak kepengen bikin susah ajaran agamanya buat kalian amalkan. Allah yang bilang. Allah yang bilang ajarannya, Allah nggak kepengen bikin susah, sulit, sedih kita. Enggak, beban, enggak. Allah inginkan yang enak-enak buat kita. Apalagi yang kurang coba. Baik, walitukmilul iddah. Dan agar kalian sempurnakan, cukupkan hitungan, walitukabbirullah, dan hendaknya kalian mengagungkan, membesarkan Allah ala ma hadakum, atas anugerah hidayah yang Allah anugerahkan buat kalian, wala'allakum tashkurun, supaya kalian terus bisa bersyukur. Tuh, ini rahasianya Al-Quran.
Ya, kalau puasa juga, kalau 29 hari belum kelihatan bulan Syawal, sempurnain 30. Habis itu ucapkan takbir. Takbir untuk apa sih? Untuk mengagung Allah atas nikmat anugerah hidayah dan agar kalian nanti bisa bersyukur seterusnya. Berikutnya ayat yang ke-86, 186. Ayat ini subhanallah ayat tentang doa. Allah selipin di ayat urusan puasa. Jadi subhanallah, kata para ulama nih, ringkasan ayat ini di antara pesannya, berdoa setelah puasa, ketika puasa itu mustajab. Doa di saat puasa, doa ketika berbuka puasa itu mustajab. Yang pertama nih, hikmah yang kedua dari ayat ini apa? Kesimpulannya, kalau mau berdoa puasa dulu. Kalau mau berdoa biar diijabah, puasa dulu. Puasa nggak mesti ada artinya nahan lapar aus, nggak, nahan bicara. Jadi mau berdoa itu jaga hati, tahan omongan, tahan emosi, baru berdoa. Supaya apa? Supaya manjur. Ini Allah sematkan ayat ini di tengah-tengah ayat puasa. Apa bunyinya? Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau ada yang bertanya padamu, siapa yang bertanya hamba-hambaku tentang aku, katakan maka aku ini sangat dekat dengannya. Ya maaf, ini ayat cuma satu-satu ini yang dimulai dengan wa idza sa'alaka ibadi. Yang lainnya biasanya Allah gunakan redaksinya yas'alunaka. Ada berapa tuh ayat yas'alunaka? Ada berapa? Ada berapa ayatnya? Nggak dihafalin sih, udah catetin. Udah kan? Udah, nggak dicatat, nggak diingat-ingat. Kalau ingin pengen pinter, habis dicatat, diingat-ingat, dihafalin. Habis dihafalin, kasih ke orang lain. Nah, ini ayat istimewa. Ini sebuah penegasan dari Allah bahwa Allah itu begitu dekat. Doa itu gak usah repot-repot. Cukup puasa, duduk di hadapan Allah, berdoa angkat tangan. Dan yakinin ketika berdoa itu Allah itu sangat dekat. Bahkan lebih dekat dari kerah baju kita. Lebih dekat dari urat nadi kita. Itu Allah Subhanahu wa taala. Dekat sekali hubungannya sama kita. Cuma yang bingung kata para ulama, kenapa kita malah menjauh dari Allah? Subhanallah ya. Kemarin saya diberikan sakit. Kadang-kadang nangis juga sih. Lagi sakit nangis. Perasaan memang lagi sakit, nyebut Allah banyak banget. Ini sekarang nih, hari ini aja baru dikit nyebut Allah. Kemarin lagi sakit Pak. Coba bayangin, sakit nggak bisa pipis, nggak bisa kentut, nggak bisa kentut. Boro-boro buang air, kentut aja nggak bisa. Coba itu, ya 2 hari itu nyebut nama Allah, nyebut Ya Latif, baca istighfar, baca salawat, banyak banget. Gimana coba itu? Ya Allah, ya Allah, diapain aja udah nggak bisa, tidur nggak bisa. Nah coba, nyebut apa lagi coba? Hah? Mahal banget kentut, jangan kira. Tapi ketika sehat begini, nyebut Allah nih masih berapa banyak. Kadang-kadang bener Pak, Nabi Ayub tuh bener, nggak salah Nabi Ayub. Nabi Ayub dikasih sakit Pak, 40 tahun. Dikasih sakit tuh 40 tahun riwayatnya. Umatnya bilang, pengikutnya setia ini bilang, lah ente Nabi Ayub gimana? Orang sakit ente doain sembuh. Ente kenapa nggak minta sembuh sama Allah Ta'ala? Apa beliau bilang? Malu saya sama Allah. Masa baru kasih nikmat sakit begini aja udah minta sembuh cepet-cepet katanya. Udah coba itu. Malu minta sembuh. Malu minta sembuh. Nah ini pernah saya tanya sama guru kita ini, ya Habib Hussein, Habib Umar. Kalau gitu Bib, kita bagaimana kalau lagi sakit begini? Apakah nggak usah minta sembuh? Minta sama Allah Ta'ala, ya Rob, kalau kesembuhan Engkau berikan padaku lebih bermanfaat untuk diriku dan orang banyak, berikan kesembuhan. Tapi kalau sakit tidak memberikan manfaat buat diriku dan orang banyak,
teruskan rasa sakitnya. Begitu doanya coba. Gimana? Artinya kalau sakit nggak bisa ngajar, sakit nggak bisa nyari duit buat istri anak, minta Allah sembuh, mau nggak? Ya. Tapi kalau kasih sembuh malah lupa sama Allah, nggak bermanfaat untuk diri dan orang lain. Mendingan sakit aja udah, biar banyak nyebut nama Allah. Bener-bener Pak, kalau sakit nggak ada kerjaan lain itu apa? Nyebut nama Allah, merintih, nyebut nama Allah. Dan Allah suka itu. Allah suka ada hambanya yang merintih, menangis. Kata Allah Ta'ala, orang yang paling dekat dengan aku itu yang orang yang hatinya mungkasirun li ajli, yang di hatinya itu pecah demi kerinduannya padaku. Itu Allah demen banget Pak. Jadi orang nangis buat Allah itu Allah demennya bukan main. Sampai ulama sebagian mengatakan itu ibadah yang paling tinggi, bisa nangis kepada Allah, untuk Allah, demi Allah, bukan yang lain. Santri nih, kiriman belum nyampe nangis. Kenapa nangis? Ingat dosa? Bukan, kiriman belum sampai-sampai, udah sebulan gak dikirimin. Itu namanya bukan karena Allah itu. Ya, ini artinya. Sampai Allah bilang bagaimana? Saking dekatnya, ujibu da'watad da'i, aku akan jawab terus. Allah bilang ujibu, terus aku jawab, terus nggak berhenti aku jawab. Da'watad da'i, doanya orang yang doa sungguh-sungguh. Awas, ada penjelasan. Ad-da'i, arti ad-da'i itu isim fa'il pakai al, li ta'rif wa takhsis. Apa artinya? Orang yang benar-benar fokus sungguh-sungguh dalam berdoa. Bukan doa sembarang lewat doang, bukan, tapi benar-benar berdoa. Di antaranya gambarannya nangis atau serius atau ndepe-ndepe, itu gambaran orang yang berdoanya benar-benar. Sampai ada sebuah riwayat Pak, kalau lagi berdoa nggak bisa nangis, fatabaku, pora-pora nangis. Walaupun Allah tahu hati kita, cuman kalau nggak bisa nangis, gaya-gaya nangis. Ya Allah, jangan. Ya Allah, saya perlu duit. Ya Allah, kirim duit. Ya Allah, ya Allah, saya perlu duit. Maksud begitu doang. Sampai kalau fa'ilam tabku fatabaku, kalau nggak nangis, nggak bisa nangis, coba pura-pura nangis, begaya nangis, nanti nangis beneran. Tuh, ini untuk apa? Untuk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak RT, bukan sama bini pura nangis, bukan. Mama, ayo dong, Mama, ayo, bukan begitu, bukan. Ya. Ini sama Allah Ta'ala. Falyastajibuli, ingat ya, falyastajibuli wal yu'minu bi. Di antara syarat, cara Allah berikan pada kita dalam Al-Quran untuk diijabah doa kita, satu, kata Allah Ta'ala, kalau aku panggil, segera juga jawab panggilanku. Itu falyastajibuli, cepat juga jawab panggilanku. Itu diantara cara doa diijabah. Ada panggilan Allah, segera juga, minimal ya Allah panggil, bismillah, berangkat. Tuh. Allah panggil, segera juga jawab. Ya. Wal yu'minu bi, totalitas pasrah yang benar sama Allah. La'allahum yarsyudun, supaya mereka mendapatkan petunjuk Allah. Ingat ya. Jadi syarat doa dalam Al-Quran bagaimana? Pertama, ad-da'i, sungguh-sungguh, berdoanya serius, fokus. Yang kedua, jawablah panggilan Allah. Untuk apa? Timbal balik Allah ijabah doa kita dengan segera. Yang ketiga, syarat doa mustajab itu adalah iman, loyalitas yang total sama Allah. Terakhir nih, ayat tentang puasa. Jadi pekan depan udah babnya lain lagi, bab masalah iradah. Uhilla lakum lailatas siyam, Allah halalkan buat kalian di malam-malam puasa. Apa ini halalkan nih, Pak Dudi? Apa jawabannya Parta? Apa ini halalin? Ar-rafathu ila nisaikum, urusan begituan. Itu arti rafas itu sebenarnya bahasanya urusan begituan. Allah kalau bilang, kan sebetulnya bisa aja bilang uhilla lakum lailatas siyam al-jima, bisa aja. Tapi Al-Quran bahasanya nggak vulgar. Al-Quran ini bahasanya tinggi, ya, menyentuh hati. Ar-rafas itu ucapan, sikap, perbuatan yang nggak pantas untuk di publikasi. Sebetulnya rafas. Kalau bahasa kita artinya apa nih? Bercampur. Nah, itu bahasa mudah juga. Ar-rafas itu bahasa, artinya apa? Begituan. Apa aja deh, nggak perlu jelasin dah.
Emang kok Al-Quran aja nggak perlu bilang secara vulgar, ya udah, artinya paham nggak kira-kira? Begituan. Kapan itu? Di malam-malam puasa. Siang nggak boleh makan, tahan puasa soalnya. Ya. Nah, malam fadal. Allah udah bilang halal. Yang halal ini bukan ustadz kiai, bukan ulama, bukan. Allah bilang halal. Ya, boleh dikerjain. Baik. Hunna libasun lakum. Perempuan itu pakaian buat kalian. Yang nutupin aurat kita, nutupin kekurangan kita tuh perempuan. Dan perempuan dan kamu juga libasun lahun. Jadi urusan istri jangan ada yang tahu di luar. Mau istrinya bagaimana kayak bengek sekalipun jangan sampai dibilang-bilang sama orang. Paham nggak? Walaupun itu kekurangan, udah cukup, nikmatin aja. Paham ya? Toh kita dalam pernikahan ada persiapan, ada lamaran dulu, cari tahu dulu. Ini enggak, pas udah nikah, istrinya begini, ngadu mertua, aduh mbak, bini saya mbak, bukan main mbak. Kan begitu ya? Itu. Ada kemarin cerita nih Pak nih, jamaah kita nih, punya istri, apa namanya, dulunya jagoan, apa namanya itu? Silat. Kemarin berantem ribut, ditusuk lakinya pakai pisau dapur. Hah? Saya bilang itu maringan, lah jagoan dia, sabaran nikmatin aja, baru pisau dapur doang. Yang kena apanya? Tangannya katanya, luka-luka ditusuk bininya. Loh itu bagus, bukan jantung itu, jagoan dulunya. Terima aja udah. Kenapa? Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Duduk baik-baik, rapat deh, ngomongnya enak, ya enggak? Kenapa bisa ada tusuk-tusuk? Apa barangkali, ya kan? Bulan puasa mau belanja kagak ada, kan bisa jadi tuh. Bini pusing, anak rawel-rawel mulu, ya kan? Kan ini mau namanya mau lebaran, puasa ini ujian lebaran ini, apa? Ya kan? Baju baru, ya kan ya? Bener? Makanan baru, apa kadang-kadang minta hordeng baru, betul nggak? Udah, sofa, ya kan udah rusak, mau aja partang apa? Ganti yang baru, bla bla bla. Emang bulan puasa katanya Pak, ada ibu nggak? Nggak ada ya? Katanya yang paling sabar laki-laki dah. Nggak ada yang minta lebaran bini baru, nggak ada tuh. Ini baru nggak ada tuh. Orang laki-laki sabar-sabar Pak. Ya, orang perempuan, masya Allah kadang-kadang begitu. Biasa kadang-kadang begitu. Laki juga begitu kadang-kadang. Baju kepengen udah nyiapin buat seragaman apa? Kupel apa? Kupel apa kopel? Couple, ya bang, nih foto-foto sebarin bang, nih baju ini mah harga sekian. Iya, tabar lu ngapa neng? Ini dagangan belum laku ini, tuh kan begitu ya. Mau lebaran, padahal lebaran itu bukan baju baru, cuman iman yang baru, cuman namanya lebaran, aduh bukan main. Maka saya bilang, saya pernah nyampaikan tuh ya, zakat fitrah itu, udah sekarang ini aplikasi saat ini kekinian, udah nggak zaman tuh beras sama duit udah nggak ada. Saya setuju dengan pendapat ulama fikih yang mengatakan zakat fitrah udah nggak zaman lagi pakai beras sama duit. Setuju saya. Yang benar paket lebaran. Tuh zakat fitrah. Paket fitrah. Itu benar. Kenapa Pak? Pertama, saya mau tanya, yang puasa ini orang kaya doang mampu apa orang miskin juga? Hah? Semuanya kena ya? Baik. Ya ayyuhalladzina amanu. Kedua, saya mau tanya, yang berlebaran ini orang kaya doang apa semua? Semua. Baik. Karena udah jadi kebiasaan negeri, di mana negeri? Enggak di sini doang, di Arab, Eropa, Cina sama semua Asia. Namanya lebaran itu karena seneng habis lulus puasa sebulan, ekspresinya dengan sesuatu yang baru, bener nggak? Rumah dicat baru. Kalau kamu punya rumah baru nih, rumah dicat, mobil salon, semua disiap-siapin baru, betul nggak? Baik, kecuali tadi satu doang, bini baru, nggak ada. Lebaran tuh gak ada punya bini baru, ya kan? Baju Malik punya gak bini baru lebaran? Gak ada. Baik, sekarang saya mau tanya, kalau kita entah itu levelnya menengah ke atas, kepengen gak lebaran tuh ada kue-kue di rumah? Kepengen gak? Pengen gak istri tampil, anak-anak tampil baju baru? Pengen gak? Maka fakir miskin juga kepengen Pak, karena dia puasa juga sebulan. Nah makanya saya lebih setuju dengan ijtihad para ulama kontemporer, zakat fitrah itu bukan lagi dengan hanya uang makanan pokok atau gantinya uang, enggak, tapi paket lebaran. Jadi kita nih data, nih panitia udah ada panitianya belum? Udah ada panitianya belum zakat? Udah ada panitianya, siapa ketuanya? Ente? Nah, Mas Brady, ya data dulu warga sekitar masjid, entah dari RT, dari RT-nya, ya kan? Siapa yang betul-betul yang sebut dengan levelnya miskin? Karena zakat fitrah untuk apa? Fakir dan
miskin. Ambil dari zakatul mal juga. Itu jatah zakatul mal nih. Karena zakat fitrah itu bagian dari zakatul mal. Ya, zakat harta. Bagaimana? Itu mana yang rumah miskin nih? Oh iya, ada rumah RT sekian, nomor rumah sekian. Rumahnya ngontrak lagi, belum bayar. Tanya, udah bayar belum bulan puasa dia ngontrak rumah? Enggak. Kemudian setelah data dia belum bayar, belum bayar, sebulan berapa? 1 juta kontrakan, petakannya nih. Petakannya, oke. Maka zakat fitrahnya bukan beras 5 kilo, 3,5 kilo atau uang 50.000, bukan, nggak bisa buat bayar kontrakan dia. Ambil dari zakatul mal, belikan paket lebaran. Pertama, bayarin kontrakannya. Kedua, beliin baju baru untuk suami, istri dan anak-anaknya. Ketiga, beras 1 karung, paling gak ukuran 25 kilo, taruh buat dia. Apalagi kue-kue paket lebaran, beliin di hari-hari. Lagi banyak promo diskon, Mas Badi. Beli 1 paket, 1 rumah. Apalagi, saya mau tanya sekarang, kita orang Betawi atau orang Jawa, orang Sunda, lebaran pasti bikin tupat nggak? Saya mau tanya, orang fakir miskin pengen nggak bikin tupat? Kita bikin opor, orang fakir miskin pengen makan opor. Masa dikeliling-keliling doang? Hari lebaran nih, lagi bersenang-senang dia keliling ke rumah-rumah orang. Ngapain? Pengen ngicipin opor, pengen ngicipin semur. Di rumah dia nggak ada uang. Kenapa? Baru nyampe tadi malam takbiran, duit dari masjid, uang 50.000, gambaran beras 5 kilo tadi. Baru nyampe malam takbiran, di mana mau beli gas? Di mana mau beli daging? Di rumah kita seneng-seneng. Oh, setiap rumah baunya opor. Setiap rumah baunya semur. Setiap rumah sayur godok. Subhanallah. 2 hari kadang mau lebaran udah gak sempat mikirin ibadah. Betul gak? 2 hari mau lebaran nih gak sempat mikirin ibadah, gak sempat istighfar, gak sempat qiyamul lail, gak sempat itikaf. Ngapain? Bikin sayur godok. Ngapain? Nyiapin semur. Pesan ayam kampung yang paling mahal, ayam jago yang harganya sekarang 150.000, besok lebaran berapa ya? 2,5. Coba, di mana sih fakir miskin bisa beli ayam kampung? Ayo Pak Subriyadi, bisa ngerti nih? Badan zakat, udah nggak zaman tuh, lewat tuh itu semua. Tapi bukan jadi dibuang, dipakai. Tadi tuh paket lebarannya tambahin sama berasnya. Ada uangnya, jangan 50.000. Berapa dia beli daging, berapa dia beli semur, ayam, opor, siapin tuh. Paling nggak uang saku lebarannya, kontrakan belum bayar nih dari zakatul mal, dari DKM Masjid Nurul Yakin dibayar, telah terima. Zakatul mal disalurkan buat keluarga miskin yang bernama Fulan bin Fulan, ya, anak istri 1, anak 4, gitu ya. Ada orang miskin bini 3, anak 6? Nggak ada ya, 1. Nah, kasih semua, kontrakan dibayarin, baju baru semua dibeliin. Kok nggak punya? Kubur Bang Pepen. Sarung ada tuh depan, kok ada lengkap, coba tuh, ya kan? Baju dasternya atau baju apa gamisnya beliin, kerudung beliin, anak berapa beliin semua, sama uang belanja lebaran. Itu namanya zakatul fitrah. Kenapa? Setiap aturan yang disampaikan agama itu ada tujuannya. Nah, tujuan zakat fitrah Nabi syariatkan itu apa tujuannya? Orang miskin harus berlebaran di hari raya. Orang miskin gak boleh keliling-keliling minta-minta. Paham nih? Sampai Nabi ancam, tidaklah di hari itu orang miskin gak pakai baju baru, kecuali disebabkan kenakalan ulahnya para orang-orang kaya. Jadi orang miskin juga kudu pakai baju baru dari lebaran. Bukan kita doang. Ini yang salah kaprah nih sekarang nih. Masih ributin, sah nggak pakai duit? Kagak sah. Mazhab kita harus pakai beras. Duit itu mazhab Hanafi, kita pakai mazhab Syafi'i, kagak sah pakai duit. Emang agama punya Imam Syafi'i, Imam Hanafi? Agamanya punya Allah dan Rasulnya. Kita cuma praktekin penjelasan ulama-ulama kita. Tuh, harga zakat jangan lupa. Santri besok lapor sama Pak Subriyadi, belum punya baju baru, belum punya bini, ya kan? Roy, bini pulang kampung, bagaimana lebaran saya ada bini saya? Tuh, lapor sama Pak pada zakat tuh, ya kan ya? Baik. Dah. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah sangat tahu. Dulu kalian pernah berkhianat. Apa khianatnya? Jadi sahabat-sahabat pikir puasa itu nahan lapar haus doang. Urusan hubungan sama istri,
nggak apa-apa, karena itu hubungan biologis, bukan makan minum doang. Allah bilang itu pengkhianatan. Namanya puasa nahan semua, tapi Allah bilang fataba alaikum wa afa ankum. Allah terima taubatnya dan Allah maafin kesalahannya. Jadi sekarang udah paham nih, urusan rofas cuma boleh di malam hari puasa, siang jangan. Wajib Parta, wajib Parta ya, Haji, nah, aman wajib Parta mah, ya kan? Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Malam hari ini silahkan kata Allah, bashiruhunna, gauli istri kalian. Tapi ingat kata Allah, ini orang suka lupa nih, wabtaghu ma kataballahu lakum, cari anugerah dalam berhubungan suami istri. Nah, ini biasanya Bang Omar orang suka lupa. Ya kan, udah buka puasa langsung aja nyeruduk. Pakai niat yang benar. Urusan beginian pun Allah bilang tata hati. Apa niatnya? Wabtahu ma kataballahu lakum. Cari keriduan Allah pada apa yang Allah tuliskan buat kalian. Tuhan, kalau memang hubungan suami istri ini mendapatkan anak, berikan anaknya yang soleh dan solehah. Tuhan, kalau enggak, jadikan sperma yang keluar ini Tuhan menjadi nilai ibadah. Tuh. Bahkan sedekah. Rasulullah bilang gambarin nih Pak RT, hubungan suami istri sedekah. Sahabat nanya, ya Rasulullah, masa gini nih bilang sedekah? Ada pahalanya? Kata Rasulullah, ayo saya mau tanya. Rasulullah bilang, kalau ente letakkan sperma di tempat yang haram, dosa kagak? Dosa ya Rasulullah. Maka ente letakkan di rahim istri, itu pun mendapatkan nilai pahala. Bang Fefen, itu satu Bang Fefen. Kalau dua taruhnya gimana Bang Fefen? Ente pikirin. Jomblo rasain sendiri Bang Fefen, kan begitu. Baik, kemudian wakulu washrabu, makan dan minumlah kalian hatta yatabayyana lakumul khaytul aswad minal khaytil abyad minal khaytil aswad minal fajr. Silakan makan dan minum. Artinya nih ya, ingat, namanya siam itu paling utama selain hubungan suami istri yang dilarang, makan dan minum juga dilarang, kecuali di malam hari Ramadan, malam hari puasa. Sampai kapan berhenti makan tuh? Sampai tertampak jelas mana benang putih, mana garis hitam. Artinya ketika masuk waktu fajar. Kenapa ada imsak? Karena susahnya muraqabatul fajar. Buat orang yang di daerah kayak kita nih, kecuali yang tinggal di mana? Tanjung Priok, tinggal di Marunda, yang lihat pantai, tinggal di Ancol, Pantai Indah Kapuk, itu bisa ngeliat tuh mana garis putih sama garis hitam. Kalau kita di sini nggak bakal kelihatan, maka ada yang namanya imsak. Nabi nggak nyebutin sih imsak, nggak nyebutin, cuma Nabi berhenti makan di akhir waktu sebelum fajar, seukuran baca ayat Quran 50 ayat. Lebih kurang 10 hingga seperempat jam. Kan sekarang ributnya di mana? Medsos. Bid'ah, imsak itu bid'ah katanya. Bid'ah, imsak ribut-ributin mulu. Saya juga bingung ini orang. Kayak ngaji baru bab bid'ah doang ngajinya. Imsak ribut-ributin. Ente nggak mau imsak, kagak apa-apa. Yang penting sebelum subuh ente makan minum. Jangan lagi ada ente makan. Nah, cuma karena susahnya kita mengawasi kapan masuknya waktu fajar, ada waktu jeda sejenak, lampu kuning buat kita siap-siap sebelum fajar. Itu doang. Ngapa sih ribut-ribut? Demen banget orang ribut-ributin puasa. Nih, belum puasa nih, rame masalah ginian. Betul enggak? Rame masalah doa. Doa dimasalahin. Doa ini bid'ah. Wah, doanya Allah makasum tuh, bika aman tuh. Wah, Rasulullah. Saya mau tanya, ente lagi puasa doa apa aja boleh enggak? Boleh. Ya udah baca aja apa aja. Orang lagi buka puasa, doa mustajabah. Ya udah, Allahumma qabul. Selesai. Enggak susah-susah. Mau baca Allah makasumtu, wabika amantu, nggak mau. Ya udah, Allahumma terima puasa saya, cukup. Doa juga namanya. Ngapa ribut-ributin, demen banget. Itu nggak ada contohnya dari Nabi, nggak ada contoh dari Nabi. Kalau ngomong nggak ada contoh mulu. Bapak, bid'ah ini banyak orang salah paham. Definisiin bid'ah tuh banyak salah paham. Emang kalau bahas sekarang panjang lah. Ntar kapan saya bahas. Itu ada di Al-Quran itu Pak. Masalah bid'ah nanti kita bahas dari Al-Quran. Ya. Bid'ah hasanah kayak sayyi'ah kayak. Pokoknya ada bid'ah yang Allah bolehkan dalam Al-Quran. Artinya Allah nggak buat perintah dikerjain oleh satu umat, Allah diem. Boleh, artinya selama diterusin, lestariin. Selama Allah nggak larang. Itu bid'ah tuh.
perkara yang baru yang Allah nggak suruh, tapi orang ngada-ngadain. Kalau nggak ada larangannya, baik secara implisit ataupun apa? Eksplisit. Ya, itu nggak apa-apa kerjain. Yang penting lestariin. Apa contohnya? Ntar kapan kita bahas di Al-Quran ya. Baik, selesai dulu nih. Dah. Tsumma atimus siyama ilal lail. Sempurnain puasa sampai malam. Kata-kata itmam jamaah sekalian beda sama ikmal. Jadi ada kata-kata kamal arti sempurna. Tamam artinya sempurna. Akmal nyempurnain, itmam nyempurnain. Terjemahnya cuma definisi bahasa Quran itu nggak begitu beda. Yang namanya atimu itmam tanpa jedah. Paham tanpa jedah? Jadi puasa udah masuk dimulai waktu fajar. Terus zuhur kita makan siang dulu. Lanjut puasa sampai maghrib, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Dari mana bilang nggak boleh? Ada ayatnya nggak? Jemaah sahur nih, masuk waktu subuh, adik puasa adik. Ntar zuhur sarapan dulu dikit, makan siang sepiring, lanjut lagi puasa sampai maghrib, boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Bagaimana bolehnya? Boleh, tapi itu namanya bukan puasa Ramadan. Jamaah sekalian, inilah indahnya Al-Quran. Nanti ada satu ayat Al-Quran ya, gabungan antara ikmal sama itmam. Ini sangat itmam. Itmam itu lanjutin perintah tanpa jedah. Jadi nggak boleh kita zuhur makan dulu, minum dulu segelas, lanjut lagi puasa sampai maghrib, nggak boleh. Karena Allah bilang atimu, tuh itmam. Nanti ada kata-kata ikmal. Satu ayat, satunya contohnya bisa nggak bahas sekarang, nanti kita bahas kapan-kapan. Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Yang kedua, wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Nih, ada al-yauma apa? Akmaltu. Ini dari kata-kata kamal. Yang kedua, wa atmamtu atimmu, atmamtu dari kata-kata tamam. Beda antara kamal dengan tamam. Dah, begitu aja. Kalau kamal jedah, kalau kamal proses, kalau itmam tanpa jedah, terus menerus. Jadi teruskan puasa dari fajar hingga al-lail. Di sini al-lail apa artinya al-lail sini? Malam. Jamaah sekalian, ini Allah bilang sampai azan maghrib apa sampai malam? Ayo jamaah, baca ayat itu. Ilal laili apa ilal maghrib? Ilal laili apa ilal maghrib? Sekarang kita bukanya kapan? Jadi gimana? Maghrib tanda siang dan malam. malam. Hah? Maghrib itu masuk malam. Hah? Maghrib itu tanda antara siang dan malam. Maghrib? Saya mau tanya. Maghrib itu batasan antara siang dengan? Berarti malam belum? Udah mulai malam. Udah mulai malam. Dari mana? Ini kami baca. Saya mau tanya dari mana? Dari mana dalilnya? Aja sembarangan, ini kita ngaji Quran ini. Ayo coba. Begitu azan malam dah tuh. Begitu azan malam. Mana tahu jatuh malam? Hah? Tanggal juga udah berubah. Tanggal udah berubah. Iya. Malam beduk. Itu berarti Ini jamaah banyak orang yang apa namanya? Baik. Saya mau tanya sekarang. Ada surat dalam Al-Quran namanya surat apa? Al-Lail. Ada nggak? Coba buka surat Al-Lail. Saya mau baca Al-Lail. Kita baca aja bareng-bareng. Biar kita tahu nih. Al-Lail tuh. Halaman berapa tuh? Hah? 595. Ayo kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, "Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla." Dah, cukup dua ayat aja. Baca terjemahnya, saya mau dengar. Wal-laili idza yaghsha. Dengerin jamaah nih semua. Berapa? 595. Biar tuntas nih. Ayo. Wal-laili idza yaghsha, demi malam apabila menutupi cahaya siang. Dengerin. Demi malam apabila sudah menutupi cahaya siang. Itu malam namanya tuh.
Terus habis itu. Wan nahari idza tajalla. Terus? Demi siang apabila terang benderang. Nah, tuh namanya malam udah nutupin cahaya. Arti cahaya masih ada apa enggak? Assalamualaikum. Demi malam jika sudah menutupi cahaya siang. Jadi saya mau tanya, namanya malam gelap apa terang? Saya mau tanya, sekarang namanya malam gelap apa terang? Ntar buka puasa, udah gelap apa terang? Mulai gelap. Coba nih. Ayo kita ngaji ya. Kita ngaji nih, ilmiah, diskusi benar-benar. Ya. Walaili demi malam idza yaghsha. Malam itu disebut malam kalau sudah nutupin cahaya. Artinya cahaya udah enggak ada. Cahaya siang nih maksudnya, bukan cahaya lampu ya, cahaya siang. Nah, saya mau tanya sekarang, kita buka puasa masih terang apa udah gelap? Ayo, boleh saya tanya Pak. Ntar perhatiin ntar ya, ntar maghrib buka coba. Ya, radio bunyi. Kalau gulem gimana nggak kayak? Gulem lah cerita, ada gulem. Itu kalau gulem lah cerita. Ya, kalau kasus gulem itu seperti Ramadan atau Syawal, itu ukurannya apa? Ukurannya pakai perhitungan. Ya, dikira-kira. Nah, sekarang itu kaidahnya malam. Malam itu harus gelap. Sekarang kita buka puasa. Pertanyaan tuh, yang salah siapa jadinya? Yang salah siapa? Nanti coba di Google buka fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah. Coba dibuka ntar. Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang masuk waktu maghrib dan subuh. Itu menurut perhitungan alat sekarang nih, hisabnya Muhammadiyah harus diundur sekian menit dari yang umum ini semua. Muhammadiyah ya. NU nggak tahu saya. Ntar buka di Google coba, dibuka di Google pen. Santri, buka di Google. Karena ngaji, santri itu aus sama ilmu. Nah, kok ngomong gini dari mana nih dasarnya nih? Kan kemarin kata Ustaz Haris dibilang apa? Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan pernah ambil sikap tanpa dasar ilmu. Santri harus tahu ilmunya, cari yang benar. Ayo gimana? Mau dirapin apa mau digantungin aja? Mau dirapin nih, bahasanya mau digantungin. Rapin. Ini masalah buka puasa ya. Makanya begini jamaah sekalian. Tadi PR pertama cari Google ya, fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang waktu maghrib dan subuh. Yang kedua yang perlu pahami, untungnya Allah sebutkan di sini ila al-lail, Tapi nggak sedikit ulama yang tetap memahami harus gelap. Kalau belum gelap belum sah berbuka puasa, batal tuh puasanya. Ini nggak sedikit ulama yang begitu. Terserah, Anda mau ikut yang hati-hati, apa yang mau santai-santai? Mau yang hati-hati apa yang santai, Ben? Pertanyaan gimana? Yang santai, yang hati-hati. Ya, saya pahami ya. Jadi nggak sedikit ulama yang memahami waktunya buka puasa harus gelap, nggak boleh masih ada cahaya sedikit pun. Enggak. Pastiin gelap dulu. Naik ke atas, lihat. Udah gelap belum? Itu Rasul mencontohkan gimana waktu buka puasa? Itu gelap apa? Rasul pakai Quran, udah nggak mungkin enggak. Yang waktu jatuhnya maghrib dia buka puasa. Saya nggak ketemu sama Rasulullah di masalahnya. Kan kita panduan apa tadi? Al-Quran. Rasul bilang, pegang Quran, nggak bakal tersesat jalan. Tapi maksudnya kan Rasul gitu. hadis Rasul itu kan juga menjelaskan terkait Al-Quran yang tidak dijelaskan di Al-Quran. Ini jelasin nggak? Ya maksudnya kan bisa ada yang jelas, ada yang dijelaskan. Mana lagi yang jelasin? Nggak ada. Semua udah jelas dalam Al-Quran. Al-Quran bilang sempurnain puasa, terusin puasa sampai lail. Ya masalahnya kan gini, kalau kita berada di kutub utara pada saat panas, itu sampai pagi juga nggak gelap. Cakep pertanyaannya. Itu udah bahasannya ntar. Ini dulu rapin dulu. Itu agak panjang ntar. Bagaimana negeri yang dalilnya Al-Quran ada nanti. Al-Quran ada dalilnya. Negeri yang di situ setengah tahun terang, setengah tahun gelap. Bagaimana puasanya? Cakep. Cuma jangan sekarang. Ini rapin dulu atuh. Ya. Pak Eko ya. Baik. Sekarang ini
Satu, tadi ulama yang tekstualis bilang maka buka puasa harus gelap. Nggak ada alasan lagi dari manapun harus gelap. Allah bilang sampai al-lail wal-laili idza yaghsha. Yang namanya malam kalau udah cahaya tertutup. Baik. Nah, sebagian ulama lagi memahami anggap dah yang pertama tadi ulama bahasanya namanya siapa? Si fulan. Ji. Iya, emang Allah bilang sampai gelap, Ji. Cuman Allah gunakan kata sambungnya ila bukan hatta. Ila bukan hatta. Emang beda ya? Oh beda. Kata sambung dalam Al-Quran aja ada artinya. Tuh perlu ngaji Quran kita. Ila itu sampai walaupun masih depan pintu masuk. Contoh ini contoh. Pak Haji Parta, mau kemana Pak Haji Parta? Ane mau ke masjid. Nyampe depan pintu. Udah masjid belum? Hah? Depan situ pintu tuh, pintu buka, baru pegang pintu doang. Udah masjid belum? Udah, belum masuk dalam. Paham nggak? Kecuali dia bilang ini. Jadi kalau dia dibilang orang ente bohong, ente bilang ente ke masjid, masih depan teras, aneh udah di masjid, cuman belum masuk ke dalam. Kecuali dia bilang aneh mau ke dalam masjid, aneh di luar, aneh bohong. Paham nggak jemaah kalian? Subhanallah. Tuh ila itu maknanya intiha. Intiha yang penting udah nyampe batas malam tuh ilal lail sampai batas malam itu ila. Kalau pakai hatta lain wan. Hatta itu sampai dalam. Ngerti nggak jemaah? Indah nggak tuh Al-Quran? Saya mau tanya. Al-Quran indah nggak? Tuh. Kalau udah depan pintu, yang penting udah tahu itu tengeran bahwa itu masjid, tahu itu kan bahwa itu udah bagian malam walaupun masih di pintunya malam. Ngerti nggak jemaah? Belum sampai malam bener. Oh begitu. Indah kan Al-Quran? Nggak ada ilal lail. Nah oke, jadi sepakat ya, sah orang buka puasa walaupun belum gelap. Yang penting udah masuk batas malam. Baik, sekarang ini yang perlu dipahami nih sekarang. Yang ketiga, kapan disebut batas malam itu jamaah sekalian? Mana yang dibilang pintu masjid? Ngerti ya? Itu mana? Di masjid apa depan masjid? Hari ini. Di masjid apa depan masjid? Beda nggak kira-kira? Di masjid, depan masjid, dalam masjid. Beda nggak? Beda. Mana yang disebut dengan pintunya malam itu? Ulama, ahli agama dan ahli alam bilang kalau namanya pintu malam itu tandanya mega merah. Apa tandanya? Mega merah. Semua sepakat. Malam itu pintunya mega merah. Sebelum mega merah apa ya namanya? Mega orange. Sebelum mega orange kuning keemasan. Sebelum kuning keemasan, kuning yang nggak begitu emas, hanya cerah doang. 4 nih, warnanya awan ketika menjelang malam. Nah yang jadi masalah jamaah sekalian, makanya nggak salah tuh Muhammadiyah bikin fatwa seperti itu, nggak salah saya. Ya, pokoknya Islam itu selama sesuai sama Al-Quran dan Sunnah bener. Mau dari Muhammadiyah kayak NU nggak ada urusan. Persis, Wasliyah, Salafi, Kholafi, Sunnah, Syiah, selama sejalan Al-Quran itulah kebenaran. Nggak ada nama label-label itu nggak ada, belakangan itu semua. Baik. Nah ini yang perlu jadi masalah, ini yang perlu jadi masalah perhatian. Sekarang nih radio yang berbunyi itu Pak masih warnanya kuning. Nggak percaya ntar deh sore lihat ini. Satu orang naik masjid atas ini, di atas, ya, nggak sampai di atas kubah, di atas nih yang terbuka tuh. Perhatiin ntar nih, begitu radio bunyi, TV bunyi azan, lihat di matahari itu, warnanya merah apa kuning? Ini jadi masalah nih. Sepakat ulama kita boleh berbuka di pintu malam, ilal lail, paham ya? Di pintunya nih, walaupun belum gelap. Yang penting tanda cirinya sejalan sesuai. Kecuali gulem tadi kata Bang Mukhlis. Kalau nggak gulem, harus pastikan warnanya itu bukan kuning, tetapi merah. Bang Feven, mega merah, bukan Megawati. Kalau Megawati merah batu, merah darah, lain. Benar-benar, ya. Megawati warnanya merah darah kan, lain. Ini mega merah, lain warnanya.
Jadi proses dari kuning, kemasan, orange, merah. Merah gelap. Tuh, semakin pekat semakin gelap. Udah mega merah, udah boleh buka puasa. Ini masalahnya banyak sekarang TV, radio nyala, lalu kita jadikan ukuran, ya, buru-buru buka. Kan sunnahnya buru-buru buka. Iya, buru-buru buka idza tahaqqaqal ghurub, kata para ulama fikih. Kalau udah pasti terbenam matahari, apa sih ukurannya? Gini, ini matahari bundar ya. Ini batas ufuk nih. Kalau kita namanya apa? Sunset apa sunrise? Sunset ya. Kalau bundarannya ini udah tenggelam di ufuk barat, tampak dari batas laut, udah nggak ada bundarannya, itu namanya sudah ghurub alias maghrib. Itu sudah boleh, bahkan disunnahkan kita bersegera berbuka puasa. Tapi kalau belum terbenam, ya belum boleh, Wan. Bukan karena ada beduk, bukan karena handphone alarm bunyi, bukan. Pastikan terbenam matahari, baru sunnah bersegera buka puasa. Nah, sekarang begini. Kalau nanti mau coba tes, ada tim dari sini. Ada dananya nggak Pak? Dananya nggak siapin? Ya. Murah meriah, 2 orang ongkosin naik busway ke Ancol sana. Cari posisi jam 5:15, setengah 6 duduk di pinggir pantai. Assalamualaikum. Itu mau saya begitu. Kapan kita ke sono itu maksudnya? Pak Jolik, kapan buka puasa di Ancol nih kita? Hah? Terawih bersama sono di laut. Kan begitu. Tuh ya. Duduk nih ya. Duduk di mana? Di sisi barat pantai. Siapin HP. Siapin HP. Di sini tugasnya ada sebagian orang, yang 2 orang lagi sini. Pak Subradi misalnya, ya, saya mau ngurus sama Pepen misalnya ke pantai. Yang lain di sini. Kan di sini aja yang pantai ya kan. Pakai HP siapin. Begitu TV di sini bunyi, TV atau radio nyala, ente telepon Pepen yang di pantai. Pasti belum terbenam. Coba dah, perhatiin. Coba perhatiin deh. Jadi Pepen nantau nih di pinggir pantai, duduk sebelah barat, sunset. Wah, ya kan gelar tuh tiker ya kan. Asyhadu alla ilaha illallah gitu kan ya. Asal jangan di Bali, kalau di Bali masa samping-sampingnya paha semua kelihatan Pen. Ini di Ancol enggak ada insyaallah. Duduk arah barat, lihat tuh. Ente perhatiin tuh matahari sampai terbenamnya. Ketika lingkaran itu terbenam dari batas cakrawala pantai itu ya. Nah, insya Allah di Haji Nawi udah pada buka. Ente belum. Maghrib itu tandanya apa? Terbenam lingkaran matahari. Terbenam di garis pantai barat, ufuk barat. Berarti kan bisa jadi patokan. Iya. Maghrib. Cuma saya bilang besok nih saya sama Pak Eko kita ke Ancol nggak sore. Pepen di sini jaga gawang. Di sini lebih duluan azannya ketimbang kita sono sama terbenam matahari. Coba lihat. Itu yang masalah. Itu yang jelas salah. Tapi artinya gini. Artinya kan kita sepakat maghrib adalah pertanda masuknya berbuka. Iya. Sepakat kan? Iya. Jadi gini, saya ulang ya. Tadi itu terbenamnya matahari di garis barat itu, di permukaan laut itu terbenam, itu pasti kan tandanya merah tuh meganya. Paham nggak? Itu buat kita ulama mayoritas Ahlus Sunnah bilang itu sudah masuk waktu berbuka. Paham nggak? Sebagian lain harus gelap tuh, merahnya hilang semua. Paham nggak? Itu jaraknya pakai berapa menit itu, bukan sebentar itu. Bukan sedetik 2 detik itu, menit itu hitungan itu. Kalau sebagian mereka biarin, mereka mau hitung apa-apa. Kalau kita ulama-ulama kita bilang terbenam masih ada mega merah, itu sudah masuk waktu maghrib, berarti masuk waktu berbuka. Nah, segera berbuka itu sunnah. Ketika sudah terbenam, hilang tuh di garis itu, segera berbuka. Jangan nunggu ntar sampai gelap, nggak usah. Kalau kita nih, kalau sebagian ulama lain bilang harus gelap, udah nggak ada tuh cahaya merah, kuning, oranye, merah nggak ada, gelap itu namanya malam. Itu waktu berbuka. Ya udah, ente pakai itu pakai dah. Kita pakai yang ini. Cuma masalahnya sekarang, yang jadi masalah kita ini, keteledoran kita ngegampangin di sana belum terbenam, kita udah pernah buka puasa. Itu yang jadi masalah. Ngerti nggak ya Bang? Makanya kecepatan, makanya tadi Muhammadiyah ngeluarin di fatwanya setelah penelitian sekian lama bahwa ya
waktu maghrib itu dari yang umum orang di TV semua ini harus mundurin lagi sekian menit. Coba terbuka deh. Buka dong, Roy. Buka deh. Masalahnya menurut perhitungan ada di BPD ya, kantor saya dulu pernah. Waktu maghrib waktu terbit matahari sama terbenam itu setiap bulannya berbeda. Berbeda. Setiap hari beda. Beda. Jadi umpamanya bulan ini memang dia terbitnya agak lebih siang atau terbenamnya lebih lambat. Nanti puasa kita juga kan nggak setiap ini bulan ini nih. Kan beda setiap hari. Betul. Beda bulan, beda ini kan. Nggak salah. Jadi seharusnya ini ukuran maghribnya Itu saya bilang tadi, makanya saya bilang ya. Itulah saya bilang tadi, makanya kita perlu hati-hati, jangan segera-segera ijazah dulu gitu. Makanya kalau saya tuh buka puasa, adzan bunyi TV ini saya nggak langsung buka, baca doa dulu yang agak panjang dikit doanya supaya mastiin, karena kita di sini kan nggak jauh dari laut nih. Kita jauh dari laut. Kehati-hatian itu penting dalam ibadah. Ya, supaya ibadah kita diterima. Kan tadi kan Al-Qur'an udah bilang jangan pernah ngambil sikap tanpa ilmu. TV itu bukan ilmu, itu ikut-ikutan namanya. Paham nggak? Radio itu bukan arti ilmu sih. Ilmu itu yakin sudah terbenam. Itu namanya ilmu. Dasarnya ada. TV bisa jadi dasar nggak? Radio bisa jadi dasar nggak? Tuh. Nah, masalah yang ini masalahnya agak beda bisa. Ini kan harus ada yang bisa dipercaya. Ya, Masalahnya ilmu itu juga beda setiap orang. betul. Anak di Sukabumi jam itu udah gelap lagi itu bawaannya, tapi maghrib belum masuk, ya kan? Beda itu. Ketika orang di Ancol dia bisa lihat, dia bisa bedain. Makanya ada tanda. Nah, Amir Mu'minin kan harus menentukan, patokan buat umat itu adalah ini. Nah kalau misalnya maghrib yang sekarang ini jadwalnya tidak sesuai dengan itu, berarti yang ngasih pengumuman yang jadwalnya itulah yang masalah. Betul. Kita sebagai umat kan ikut. Baik. Kalau saya bilang sekarang, ini bahasanya dia agak panjang. Artinya saya cuma mau kasih poin nih ya. Kita perlu berhati-hati. Minimal nih besok nih ya atau hari ini ada tim dah berangkat ke pantai. Bedanya antara yang bunyi di sini nih sama di pantai berapa menit? Lihat coba bedanya. Nah, itu kita pakai hati-hatian paling tidak. Di sini pastikan udah benar-benar gelap belum sih? Coba dah perhatiin dah, masih dah. Ketika adzan di Nurul Yakin ini bunyi nih atau di radio TV bunyi, ini saya merhatiin saya keluar rumah masih terang. Kuning. Nah, tinggal kuning di sini itu berapa jarak bedanya sama merah di lautan? Pinggir laut. Paham enggak? Sedangkan kita kan sama Ancol enggak jauh-jauh banget. 2 jam ada jaraknya kita ke laut? Ada enggak? Enggak ada kan? Walaupun nanti daerah pegunungan enggak sama daerah daratan. Itu. Gimana Pak Jinamsik? Tuh, Nurul Yakin aja lebih cepat 2 menit daripada TV itu kata Pak Jinamsik itu. Dan itu iya. Coba lihat. Iya, Pak Jolik. Sini sudah tong. Ayo Jolik, gimana? Ahli di bidang semua. Betul. Untuk masalah ini kita serahkan aja ke yang ahli. Gitu. Nah, orang bikin jadwal, ya, tentunya kan sudah melakukan. Kita ikutin aja. Iya, makanya saya bilang tadi, makanya setiap waktu kan berubah, perubahan ada terus. Ya, apalagi musim kandungan perubahan alam. Perlunya kita banyak baca dan belajar dan mau denger. Bukan cuman sekedar itu aja, paham nggak? Masa tadi coba buka tuh kajiannya Muhammadiyah yang bikin penelitian maghrib saat ini nih harus diundur sekian menit, begitu pun fajar. Tuh, udah ada namanya, ada tim ahlinya. Iya, maksudnya Muhammadiyah punya perhitungan sendiri. Kelompok lain punya perhitungan sendiri, artinya itu ya kita harus hormatin juga. Semua kita hormatin. Cuman sekarang pertanyaannya, ada nggak penelitian dari kita NU? Cari. Nah itu yang harus ditanyakan. Nah, perlunya kita belajar. Kita tahu NU melakukan penelitian, terus kita bilang NU nggak melakukan penelitian karena ketidaktahuan kita.
Makanya saya bilang, sekarang kita ini ada nggak pada mau rajin baca, lihat berita, lihat informasi, kan jarang sekarang. Ikut-ikutan aja. Nah kalau bahasa ikut-ikutan aja, itu namanya taklid buta. Nah kita perlunya ibadah dengan keyakinan. Bagaimana caranya? Nih informasi dari saya nih, ini kajiannya. Di antara saya ambil dari Muhammadiyah begitu. Nah Anda yang udah dengar, cari tahu kebenarannya, paham nggak? Tugas saya nyampein. Ini maaf ya sekarang ya. Sekarang ini kadang-kadang, mohon maaf, para penyampai penyuluh masyarakat ini, dai, ustadz, kiai, salah nempatin. Tugas dia dai tapi berfatwa. Itu nggak bisa. Ya, saya bukan ulama, apalagi saya bukan ulama pemerintah, tapi nyampein fatwa. Fatwa siapa? Bacain dulu. Dasarnya ada nggak? Itu tugas nyampein fatwa tuh. Kalau saya bilang tadi, saya suruh buka berita di Google tentang fatwa tarjih Muhammadiyah. Lihat, bandingin sama sekarang kondisi yang ada, agar kita berhati-hati, paham nggak? Karena ini Al-Qurannya ada nih, Al-Qurannya. Tadi sudah saya bahas jelas, detail tentang arti malam dalam Al-Quran itu apa malam, ila pintu malam. Nah, kemudian kita praktek sekarang bagaimana? Saya tawarin tuh, ayo coba berangkatlah 2-3 orang ke pinggir pantai, bedain antara beduk yang bunyi di radio di Haji Nawi dengan kenyataan di depan pantai. Berapa menit bedanya? Habis itu bawa ke ulama, tanya nih bagaimana kalau sebegini, rupanya beda sekian menit misalnya gitu. Oh beda cuma 2 menit 3 menit doang. Bagaimana caranya? Biar di sini biar selamat dari kesalahan. Karena ibadah harus berdasarkan ilmu. Bukan hanya ikut-ikutan. Kita umat Islam ini ya saat ini kebanyakan ikut-ikutan. Bahkan kebiasaan jadi ukuran kebenaran. Itu salah. Kebenaran itu beda dengan kebiasaan. Cuma udah biasa, kebiasaan jadi ukuran kebenaran, ini yang akhirnya salah. Gak mau belajar, gak mau buka, nguping aja, gak mau bertanya, gak mau melihat, gak mau menelaah. Khususnya para santri. Tuh, ada pesannya Mbak, para santri. Nah, tadi kita bukan, artinya nih kajian ini bukan menyalahkan membenarkan. Ini kaidah saya sampaikan tentang malam, tentang ila, tentang hatta. Nah, sisanya renungkan, pelajari, gali, tanya dan sebagainya. Paham gak nih? Itu namanya tim yang sudah bikin jadwal sholat itu semua. Itu namanya tim mujtahid. Analisa itu bisa benar, bisa salah. Tapi dengan analisanya, dengan keahlian menganalisa, kita sudah sangat berterima kasih. Cuma ketika nanti fakta berbicaranya beda dengan analisa, maka fakta yang jadi ukuran. Ngerti nggak? Fakta itu harus sesuai dengan panduan Quran. Nah gitu Pak Haji Holik. Ya, jadi nggak ada salah. NU Muhammadiyah nggak ada salahnya, nggak ada. Yang sudah ada berjalan itu silahkan dipakai. Cuma ketika ada penelitian baru, ayo kita gali kembali. Paham gak nih? Kayak obat ya, sama itu fikih itu sama obat sama, nggak ada bedanya. Obat dibuat nih ukuran segini buat penyakit ini. Tahu-tahu penyakitnya berkembang, virusnya makin kuat. Saya mau tanya, boleh nggak kita nyalain obatnya nggak manjur? Nggak boleh. Itu sudah upaya ahli membuat obat ya dengan analisa mereka, upaya mereka, ijtihad mereka. Cuma untuk kondisi kekinian virus yang makin ganas ini, obat ini udah gak sesuai. Kewajiban apa? Para ahli pakar obat ini ngembangin lagi. Ini obat bukan gak laku, obat ini masih bisa, cuma dikembangin lagi penelitiannya untuk bisa ngadepin virus yang makin ganas. Ini alam rusak berubah. Kenapa? Kerusakan di mana-mana. Akhirnya ukuran yang udah paten berubah dari asalnya. Kenapa? Karena kerusakan. Contoh dah, adanya berber itu apa sih? Musim hujan. Sekarang berber musim panas nggak? Musim panas. Kenapa? Apa salah nama tuh yang berber itu? Enggak. Dulu ketika namain berber, istilah hujan itu dikasih berber, ya, walaupun itu pakai dari bahasa Yunani, memang faktanya saat itu begitu. Sekarang berubah karena alam rusak. Cair es kutub yang sekian lebar udah banyak mencair, rusak semua. Nah, maka berarti ekosistem yang udah nggak bener ini harus ada sama kondisinya bagaimana, diteliti ulang lagi, bagaimana ngatur musimnya, bagaimana caranya, apa alam dirapiin lagi, pohon ditambahin lagi supaya agak adem, kan begitu. Nah, itu begitu aja Harik. Jadi kita nggak nyalahin satu kelompok atau satu individu. Ini ada penelitian baru. Nah, penelitian baru ini kita
kita lihat bandingin dengan kondisi yang faktualnya. Apalagi Quran bilang puasa itu kudu sampai malam. Malam itu nanti ulama beda-beda mahaminnya. Tapi sepakat semua arti malam itu gelap. Cuma di sini ada ila. Untungnya ada ila. Jadi pintu malam sudah bisa. Cuman ukuran pintu ini yang perlu kita pahami nih. Ngerti jemaah ya? Nah, itu baik. Sudah rapi sampai sini. Sampai nanti Allah bilang di sini nih, masalah itikaf sampai Allah bilang tilka hududullah. Itu batas-batasannya Allah. Jangan sampai dilanggar-langgar. Tuh, ada batasan. Yang Allah udah kasih batasan. Jangan sampai dilanggar. Itu yang nanti perlu kita pahami lagi, kaji kembali. Ini sekarang nih yang sekarang jujur aja ya, saya dan semua kita ini permasalahan yang merata semua. Seorang dai tugas menyampaikan, bukan memberikan hukum. Bukan, ini sekedar menggali untuk silakan meneliti ulang. Ini enggak sekarang dai menjadi mufti. Maaf ini Pak. Kadang di TV itu dai Pak, ya Allah, gaya melambai-melambai dikit ada. Subhanallah, bahas masalah hijab, hukum hijab, dan baca ayatnya aja berantakan. Ya Allah, sedih saya sekarang. Jujur nih. Cuma masalahnya siapa orang yang mau ngaji bener, siapa saya nggak tahu. Siapa yang mau ngaji bener? Gak usah TV, di Gandaria nih, yang rame di Facebook. Kalau saya dengerin nonton, ya Allah, baca kitabnya aja kagak bener, baca ayatnya juga salah, tapi ngajarin pengikutnya banyak lagi. Di Agung-Agung ngajar baca kitab fikihnya salah, cara bacanya salah. Sambil ngajar sambil rokok. La ilaha illallah di Facebook. Ini panutannya, ustadz panutannya. Ya Allah. Gimana coba? Cuma masalahnya yang jadi masalah sekarang nih Pak, kita ini udah nggak punya semangat untuk ngaji bener-bener dalemin. Mau ikut yang enak aja dah, yang enak aja. Yang populer, yang terkenal di TV kita ambil jadi guru. Kita yang jadi panutannya nggak bisa. Ngaji bener-bener dari orang yang punya syarat ilmunya, kapasitas ilmunya jelas, ngajinya benar. Ini kagak comot. Yang penting enak didengar. Itu jadi ukuran sekarang. Itu salah. Gak usah TV. Di Gandaria nih, TV yang lewatnya Facebook nih sekarang. Kalau dengar Pak, ya Allah Pak, sedih, cuma lihat doang tapi nggak bisa apa-apain lagi. Udah, pilihan orang masing-masing. Semoga ada kebaikan aja deh. Masih bagus dah untuk mau ngaji. Cuman jadi masalahnya kalau gurunya nggak punya kapasitas, akhirnya dia ngajarinnya salah, yang murid-muridnya karena udah demen banget, cinta bener ukuran, jadi ikut salah. Ini yang jadi masalah. Nggak mau ngaji bener-bener nggak mau, cuma nguping, ngaji dengan nguping doang, nggak mau bertanya, nggak mau cari tahu, nggak mau kritis pikirannya. Ini jadi masalah semua. Konsep ngaji kita ini perlu dibenahin. Cuman inilah keadaannya, mudah-mudahan ada kebaikannya. Alhamdulillah ini lu yakin sudah semangat, mudah-mudahan nanti semakin bagus ya, semakin bisa milih, semakin bisa milah, semakin bisa dapat kebaikan. Semua insya Allah ada kebaikannya ya. Pak Iskandar, insya Allah jam 7 silakan. Ya. Hah? Tuh, coba dengerin. Bapak jangan salah ya. Kemarin kita semua puasa hari apa? Selasa kan? Nggak usah di luar negeri dulu. Apa nggak usah di Betawi? Anggap itu guru Marzuki nggak dinilai. Katanya orang, alah itu guru Marzuki nggak dinilai. Orang berilmu. Brunei puasa Rebo. Malaysia itu kan ada yang di daerah dekat Brunei. Apa namanya? Sarawak ya? Sarawak dekat Kalimantan. Brunei fatwanya negaranya puasa Rebo. Sarawak Selasa. Lah deket banget itu. Kan nempel tuh, yang digambar Kalimantan tuh kan pala burung, itu kan ada Malaysia bagiannya, ada Kalimantan, ada Brunei. Brunei puasa Rebo, tuh. Malaysia Sarawak Selasa, dia Rebo puasanya. Itu bukan cuma Muhammadiyah, cuman sekarang pertanyaannya kita mau belajar nggak, ya kan? Mau denger nggak pendapat orang? Apa mau ikut-ikutan aja? Ya udah dah, itu aja deh. Udah begitu aja. Sekarang saya mau tanya, nanti di akhirat Allah, kita bisa nggak bilang gitu sama Allah Ta'ala? Anda ikut-ikutan doang ya Allah, tangga Anda begitu. Bisa nggak begitu? Kata Allah, apa aku nggak berikan akal buat kalian untuk bertanya, untuk mengkritis, untuk mau tahu? Apa nggak ada Allah kasih gitu? Nggak bisa kita bilang begitu Pak, ikut-ikutan aja, udah dah, itu yang udah paling enak itu dah. Nggak bisa. Nanti di hadapan Allah nggak bisa kita bilang begitu. Apa nggak ada seorang guru yang ngajarin kamu? Apa nggak ada seorang Rasul yang nyampein Al-Quran? Apa nggak ada seorang pengganti Rasul yang membacakan Al-Quran? Apa nggak ada?
Kok kalian bilang cuma ikut-ikutan doang? Nggak bisa. Di hadapan Allah nggak. Semua orang punya tanggung jawab masing-masing. Sebagaimana dikubur masing-masing, tanggung jawab juga nggak bisa ikut-ikutan borongan. Tapi masing-masing. Itu perlunya kita belajar, perlunya kita sabar ngaji. Begitu. Semoga bermanfaat. Amin Allahumma. Amin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma habib ilaina al-Qur'an wa habibil Qur'an ilaina wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an waj'alna min ahli Qur'an zahiran wa batina. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina, rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma la tahrimna khairan ma indaka li syarri ma indana waj'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wa la tajal hasanatina hasanati man abghadta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina, 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar, waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak-bapak jangan lupa besok Rabu besok Rabu ya? Besok Rebo saya undang semua jamaah masjid, pengurus dan jamaah hadir acara launching bubur subuh on stream. Di mana acaranya? Di sebelah kiri di gedung sekolah ya. Peresmian gunting vita. Ya. Kapan acaranya? Besok ba'dal asar jam 4 sore kita kumpul, ada habaib kita datang, kiai kita datang, insyaallah banyak yang sambutan dan DKM jangan lupa sambutan yang meriah. Ya. Mas Viven, sambutan yang meriah. Ya insyaallah taala bisa datang, Pak, sambil buka puasa bersama. Gunting vita, buka puasa, salat maghrib, makan malam, tarawih dah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.